Saudara-saudara sekalian, KGN kita bentuk beberapa tahun yang lalu dengan tujuan yang besar, dengan harapan yang besar. Kita membentuk KGN ini untuk menjadi suatu gerakan ekonomi yang menggunakan basis keluarga besar Partai Gerindra dan semua organisasi sayap dan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan keluarga besar Gerindra. Dan kadang-kadang tanpa kita mengerti bahwa sebenarnya keluarga besar Gerindra sungguh sangat besar. Tidak hanya dari segi jumlah, tapi dari segi impact, dari segi dampak, dari segi pengaruh. Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali bahwa Partai Gerindra dibentuk dari jaringan keluarga besar KTI, Himpunan Kehutanan Tani Indonesia, dan organisasi-organisasi besar lainnya yang punya satu persamaan visi, satu gerakan perasaan di hati, yaitu perasaan cinta tanah air. Cinta tanah air berarti mengutamakan kepentingan rakyat dari tanah air tersebut. Kalau mengutamakan kepentingan rakyat, berarti kesejahteraan rakyat menjadi kunci. Dari kesejahteraan akan muncul kekuatan. Tidak ada negara yang kuat kalau rakyatnya miskin. Dan kita sadari dan kita mengerti mereka-mereka yang tergabung dalam keluarga besar Gerindra faham dan mengerti bahwa negara kita sangat kaya. Kita pelajari, kita mengerti, kita memahami secara matematis bahwa kita kaya. Mineral kita berapa, luas hutan kita berapa, luas laut kita berapa, cadangan mineral kita berapa, kemampuan kita untuk mendukung kemakmuran rakyat sungguh-sungguh nyata. Masalahnya adalah bahwa kita mengerti, kita lihat dan kita merasakan bahwa bangsa kita sesungguhnya lengah. Kekayaan ini kita tidak mampu untuk menguasai sebenarnya. Itulah sebabnya Gerindra lahir. Dan itulah sebabnya Gerindra cepat meluas, cepat besar, dan mampu untuk bicara di gelanggang politik Indonesia dalam waktu yang cepat. Kita tidak berada dalam kekuasaan formal waktu itu. Kita tidak punya media, kita tidak punya televisi, kita tidak punya gedung-gedung, kantor-kantor pun kita tidak punya. Kita bentuk dari bawah, kita bentuk dari nol. Tapi kita punya pemahaman, kita mengerti apa yang terjadi. Ibarat badan yang sakit, kalau kita tidak mengerti sakitnya apa, kita tidak mungkin akan dapat terapi atau obat yang benar. Banyak di antara kita, banyak di antara elit kita memahami penyakit di Indonesia pun tidak.
Kita pertama, keluarga besar Gerindra pertama, kawan-kawan di HKTI, di KTNA, di APSI, di organisasi-organisasi lain yang bergabung, yang datang ke saya, yang minta, Pak Prabowo kita butuh partai. Kenapa? Karena waktu itu ada kesadaran bahwa arah yang diambil oleh elit politik kita pada saat itu, di akhir 98, 99, awal 2000-an, Indonesia beralih kepada faham neoliberal. Kita yang pertama, kita yang paling keras mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan ada tokoh-tokoh yang ingin merubah Undang-Undang Dasar 1945. Kita yang pertama dan kita konsisten dan sampai hari ini kita yang perjuangkan dipertahankannya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. ADART kita, manifesto perjuangan kita sangat jelas bahwa kita akan berjuang mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 versi tanggal 18 Agustus 1945. Ini harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini yang mendasarkan terbentuknya KGN. Gerindra besar tanpa dukungan modal besar, tanpa dukungan kekuasaan, kita mampu hadir di mana-mana. Kita mengerti dan kita sadar, cukup kita lihat kiri dan kanan kita mengerti bahwa kita berangkat, kita bangun dari kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang semakin matang, semakin dewasa, semakin faham. Karena itu saya ucapkan terima kasih atas loyalitas kalian, atas kesetiaan kalian kepada cita-cita partai, atas kepercayaanmu kepada saya, bahwa saya tidak berubah dari cita-cita partai, cita-cita perjuangan kita. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh hanya slogan. Karena itu kita dari awal sudah memperingatkan bahwa faham kapitalisme neoliberal tidak mungkin bawa kesejahteraan kepada bangsa Indonesia. Itu saya tuangkan dalam buku saya berkali-kali, tapi yang terakhir dalam Paradoks Indonesia. Dan itulah yang akhirnya selain gerakan politik melalui Gerindra, kita butuh gerakan ekonomi melalui KGN, Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Dengan kita mengorganisir pendukung kita, anggota kita sendiri, kita sudah menjadi kekuatan ekonomi yang cukup besar. Kita bisa mengorganisir diri lebih baik lagi. Jaringan partai kita ada sampai di semua desa di Indonesia. Inisiatif-inisiatif di berbagai bidang, di sektor pangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya masih jauh daripada harapan kita. Kita harus introspeksi diri. Kita waspada tentang kelemahan-kelemahan kita di Indonesia, kelemahan manajemen. Kita harus mawas diri bahwa koperasi banyak yang
gagal di Indonesia. Gagal kenapa? Gagal dari segi manajemen, gagal dari segi leadership, gagal dari segi ketidaksabaran berbagai atau sementara anggota, sehingga cepat putus asa, cepat ingin potong jalan. Akhirnya juga banyak koperasi mengalami kegagalan karena penyelewengan dari pengurus dan sebagainya. Ini harus kita waspadai. Saya yakin dan percaya bahwa KGN selalu harus koreksi diri, selalu harus mengawasi diri sendiri, dan mau diawasi oleh kawan-kawan sekalian. Saudara-saudara sekalian, banyak harapan terhadap KGN. Saya yakin banyak potensi yang belum kita sepenuhnya berhasil untuk rintis, tapi tidak ada tempat untuk putus asa, tidak ada tempat untuk tidak semangat. Saya pesan kepada KGN, organisir diri lebih teliti, lebih rapi, kemudian marilah kita kerja lebih keras. Saya karena aktif di eksekutif pemerintahan, saya tidak bisa aktif memimpin, tapi saya akan terus memantau dan membina saudara-saudara. Saya kira itu dari saya. Selamat melaksanakan RAT, selamat berjuang. Kita berada di jalan yang benar. Kita punya tugas yang suci. Kita mau ingin menyelamatkan masa depan bangsa kita. Kita punya pemahaman bagaimana caranya. Dan saudara-saudara, kita harus yakin bahwa kalau niat kita baik, niat kita benar, rakyat pun akan mengerti dan kita akan menjadi faktor yang sangat menguntungkan seluruh bangsa Indonesia.